Tubagus Jody Pramasetya lahir di Jombang, April 97 sebagai anak kedua dari 3 bersaudara. Dia tinggal di Gria Melati, Desa Bubulak, Bogor. Setamat SMK Negeri 1 Bogor, jurusan multimedia, Jody bekerja di industri kreatif sebagai videografer dan fotografer. Dia pernah bekerja pada beberapa artis dan selebriti, juga mengenal seorang seleb dan pemain sinetron Vanessa Angel dan suaminya Febri alias Bibi Andriansyah. Sudah kurang lebih setahun, Jody bekerja untuk pasangan Vanessa dan Bibi. Bahkan sejak Februari 2021 dia tinggal di rumah mereka. Dirinya sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Awalnya Jody bekerja sebagai karyawan freelance, kemudian diangkat oleh Vanessa dan Bibi jadi karyawan tetap yang bertugas sebagai fotografer, videografer, dan editor untuk channel YouTube Vanessa. Namun menurut Fuji, adik Bibi, karena Jody kerjanya agak malas-malasan, Bibi kemudian bilang, "Udah, elu sopirin gue aja ke sana sini, biar ada kerjanya, nggak gabut." Kebetulan Jody memang sudah bisa menyetir dan demikianlah dia kemudian kerap jadi sopir bagi pasangan Vanessa dan Bibi. Dirinya sudah biasa membawa mobil Pajero putih milik bosnya. Sehari-hari Jody sibuk. Pada 29 Oktober 2021, dia pergi ke Bali dengan pesawat terbang bareng Vanessa dan Bibi untuk sebuah pekerjaan selama 5 hari. Setelah itu bersama mereka kembali ke Jakarta pada 2 November 2021 sekitar pukul 12 siang. Esoknya 3 November sekitar pukul 7 pagi, Jody mencari konten untuk channel YouTube Vanessa. Lalu pukul 10 pagi dia lanjut mengantar Vanessa dan Bibi ke sebuah acara dan kembali ke rumah pukul 4 sore. 2 jam kemudian pukul 6 sore, Jody keluar lagi untuk acara makan malam dan pulang sekitar pukul 10 malam dan langsung tidur. Esoknya pukul 5 pagi, Kamis 4 November 2021, Jody bersama Vanessa dan Bibi, juga anak mereka Gala Sky, beserta babysitter Siska, berangkat dengan mobil Pajero menuju Surabaya untuk menghadiri sebuah acara. Jody mengemudikan mobil, sedangkan Bibi duduk di sebelahnya. Vanessa, Gala Sky, dan babysitter Siska duduk di belakang. Mobil melaju sampai di kilometer 80 ruas tol Jakarta-Surabaya. Saat itu sekitar pukul 7 pagi dan mereka berhenti di rest area. Bibi lalu menggantikan Jody mengemudi hingga kilometer 379. Pukul 9 pagi mereka kembali berhenti di rest area selama kurang lebih 45 menit untuk sarapan pagi. Saat itu Jody minum kerating deng agar tidak mengantuk. Setelah sarapan, rombongan melanjutkan perjalanan. Mobil tetap dikemudikan Bibi. Setiba di kilometer 400 ruas tol arah Surabaya, Bibi yang mengantuk menghentikan mobil di tepi jalan tol di bawah flyover dan minta Jody menggantikannya menyetir. Mobil kembali meluncur. Jody yang sedang mengemudi beberapa kali memakai HP. Pertama dia chatting dengan mamanya selama beberapa detik. Sang mama bertanya, "Sudah gajian apa belum?" Jody menjawab, "Nanti aja mah, ini masih nyetir." Jody juga memutar musik dan mencari lagu melalui HP kurang lebih 2 menit. Saat berada di kilometer 555 sekitar pukul 11.20 siang, Jody merekam kondisi jalan tol dengan kamera HP, lalu mengunggahnya ke Instastory di akun Instagram miliknya dengan durasi kurang lebih 3 menit. 20 menit kemudian, Jody membalas chatting ayahnya yang bertanya, "Mau kemana?" Jody menjawab, "Ke Surabaya." Di kilometer 600 sekitar pukul 11.58 siang, Jody juga membalas chatting seorang teman selama 2 hingga 3 menit. Setelah itu Jody berusaha fokus menyetir. Mobil melaju dengan kecepatan sekitar 120 km per jam. Kondisi jalan tol sepi. Jody sebenarnya sudah merasa lelah. Dia lihat seluruh penumpang tertidur. Dirinya semakin mengantuk dan mengantuk. Dia tidak sadar ketika perlahan sepasang matanya terpejam. Nah, saat itulah di kilometer 672 tol Jombang, Jody kehilangan kendali. Mobil oleng ke kiri, lalu menghantam pembatas jalan dan berputar arah 2 kali hingga berhenti pada posisi menghadap ke arah berlawanan. Saat mendengar suara benturan, Jody kaget, terbangun dan baru menyadari telah terjadi kecelakaan. Mobil mengalami kerusakan parah, ringsek dan mengeluarkan asap.
Bibi mengalami luka-luka dan terjepit di jok depan sebelah kiri dengan masih mengenakan sabuk pengaman. Babysitter Siska Lorenza yang duduk di belakang, kondisinya juga luka-luka. Sementara itu, Vanessa Angel dan anaknya Gala tergeletak di aspal. Saat kejadian, mereka terlempar keluar kurang lebih 5 meter. Jody melepas sabuk pengaman dan bergegas keluar mobil mencoba menolong Gala, tapi Gala kemudian digendong orang lain yang mulai berdatangan ke lokasi kecelakaan. Sementara itu, orang-orang dan polisi mulai memenuhi TKP dan memberi bantuan. Polisi bertanya tentang penyebab kecelakaan. "Kenapa, Mas?" Jody menjawab, "Saya ngantuk, Pak." Jody dan keempat korban lainnya dibawa ke rumah sakit. Jody mengalami luka ringan. Babysitter Siska dan Galaska yang terluka di dekat mata selamat meski harus dirawat. Sedangkan Bibi Andriansyah yang berusia 31 tahun dan sang istri Vanessa Angel 28 tahun meninggal dunia akibat benturan pada kepala dan dada yang menekan organ pernafasan hingga keduanya mati lemas. Sekitar pukul 3 sore saat Jody dirujuk dari Rumah Sakit Alf Suptin Nganjuk ke RSUD Kertosono juga di Nganjuk, pemuda itu segera menghapus video di Instastory-nya yang menunjukkan dirinya sedang menyetir di jalan tol. Kecelakaan tidak hanya mengejutkan keluarga korban Vanessa dan Bibi, tapi juga masyarakat luas. Pers memberitakan tragedi itu besar-besaran karena korban tewas seleb Vanessa yang kontroversial dan suaminya Bibi adalah pasangan yang cukup dikenal. Vanessa dan Bibi disemayamkan di rumah duka di Perumahan Permata Mediterania Kembangan, Jakarta Barat, lalu dimakamkan di Satu Liang Lahat di TPU Islam Malaka di Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Keluarga Bibi, terutama sang ayah Haji Faisal, ingin Jody ditindak sesuai hukum yang berlaku. Faisal enggan memberi maaf, terlebih saat itu tidak ada niatan baik keluarga Jody untuk melayat ke rumah duka. Faisal jengkel pada Jody sebagai penyebab kecelakaan. Di sini ada satu kelalaian yang dilakukan oleh Jody, itu menurut saya. Maunya ini diungkap oleh polisi. Kalau memang si Jody mempunyai sikap kelalaian atau kealpaan, tolong dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Faisal tidak habis pikir terhadap sikap Jody yang tidak memperhatikan keselamatan penumpang. Padahal salah satu penumpang adalah Gala, anak Batita. Sementara itu, video Instastory yang sudah dihapus Jody ternyata sempat di-save netizen dan beredarlah video tersebut yang menunjukkan Jody sedang menggeber mobil dengan kecepatan tinggi di jalan tol. Hal itu bikin Haji Faisal bertambah geram. Dia seharusnya memikirkan keselamatan orang. Jangan demi konten, bos kita, anak bos kita enggak dipikirkan. Tahan dirilah sedikit. Teman Vanessa dan Bibi yakni Gilang dan Sandi Purnamasari mengatakan Jody baru bisa menyetir Februari 2021, baru sekitar 9 bulan. Sebab itu dalam perjalanan sebenarnya Bibi yang lebih banyak menyetir dibandingkan Jody. Sedangkan Satpam Perumahan Vanessa mengatakan jika menyetir Jody ugal-ugalan. Jody juga dianggap tidak sopan dan pernah membanting pintu mobil dengan kasar padahal bosnya Vanessa ada di dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah kecelakaan itu akibat Jody ngebut di jalan atau karena sibuk main HP? Ataukah seperti alasannya kepada polisi, "Saya ngantuk, Pak"? Semuanya dibuktikan di pengadilan. Dan ada satu kesaksian yang cukup mengejutkan datang dari babysitter Siska. Begini ceritanya. Persidangan kasus kecelakaan yang menewaskan Bibi dan Vanessa digelar di Pengadilan Negeri Jombang dimulai pada Januari 2022. Duduk sebagai terdakwa Tubagus Jody Pramasetya. Di persidangan diperlihatkan rekaman CCTV jalan tol yang menunjukkan detik-detik kecelakaan mobil Pajero yang dikemudikan Jody. JPU mendakwanya dengan pasal 310 dan 311 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jody dianggap sengaja mengemudikan mobil dengan cara membahayakan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dan luka-luka. Pemuda itu dituntut hukuman 7 tahun penjara. Jody mengaku bersalah, dirinya penyebab kecelakaan. Dia terakhir menggunakan HP sambil menyetir sekitar 20 menit sebelum terjadi kecelakaan. Menurut Jody, dirinya mengantuk sehingga kehilangan kendali mobil yang melaju sekitar 120 km per jam. Di persidangan, Jody menangis saat menyampaikan pledoi atau pembelaan di depan majelis hakim. "Saya minta keringanan untuk vonis saya, untuk putusan hukuman saya yang mulia.
Ketika ketua majelis hakim menanyakan apa alasannya, Jody menjelaskan karena dirinya ingin segera berziarah ke makam Vanessa dan Bibi dan membacakan surat Yasin. Dia juga berharap bisa bertemu keluarga Vanessa dan Bibi untuk minta maaf. Saya menyesal karena perbuatan saya berakibat fatal. Jody juga mengatakan dirinya minta divonis ringan agar bisa segera membantu orang tuanya. Saya ingin membantu perekonomian keluarga saya yang mulia karena adik saya tahun ini harus masuk kuliah dan banyak biaya yang harus disiapkan, khususnya untuk biaya pendidikan adik saya. Di persidangan, saksi-saksi dihadirkan termasuk ayah Jody, Tubagus Endang Lesmana. Pria itu mengaku dirinya sempat chatting dengan sang anak Jody di Instagram. Menurut Endang, saat chatting, dia tidak tahu Jody sedang mengemudi dan Jody juga tidak memberitahu. Jika tahu, menurut Endang, dia tidak akan mengizinkan Jody memegang HP, apalagi chatting saat mengemudi. Endang juga melihat Instastory yang diunggah Jody, yang memperlihatkan mobil tengah melaju di jalan tol. Kepada majelis hakim, Endang mengaku setelah menerima berita kecelakaan itu dari Jody, dirinya lah yang minta sang anak agar segera menghapus video di Instastory. Sebabnya, Endang khawatir video itu nantinya akan membuat gaduh situasi. Karena panik, saya jadi punya inisiatif seperti itu karena takut bikin gaduh. Endang juga mengatakan dirinya sudah mendatangi keluarga Haji Faisal dan minta maaf, dan keluarga Haji Faisal juga sudah memaafkan. Sedangkan keluarga atau orang tua Vanessa sampai saat persidangan Endang belum bisa bertemu dan tidak bisa menghubungi telepon mereka. Di persidangan Endang kemudian menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Vanessa. Siska Lorenza, sang babysitter, juga hadir memberi kesaksian di pengadilan. Siska mengaku dia bekerja sebagai babysitter sejak Juli 2020, sejak Gala, Sky, anak Vanessa dan Bibi lahir. Menurut Siska, sebelum terjadi kecelakaan, dia duduk tepat di belakang sopir Jody dengan memangku Gala yang tidur. Sedangkan Vanessa duduk di sebelah kirinya, tepat di belakang Bibi. Siska bilang dirinya dan Vanessa yang duduk di jok belakang tidak memakai sabuk pengaman. Terakhir, sebelum kecelakaan terjadi, Siska sempat melihat semua penumpang tidur. Menurut Siska, dia tidak melihat Jody main HP atau tidak. Siska juga tidak tahu berapa kecepatan mobil. Saat terjadi kecelakaan, Siska yang sedang tidur tidak ingat apa-apa. Dia hanya ingat waktu di rumah sakit dan baru menyadari telah terjadi kecelakaan. Siska mengalami luka-luka di pelipis, tangannya patah, kepalanya sakit, giginya rompal dan patah. Menurut Siska, ketika mobil tengah melaju di jalan tol, Vanessa sempat menegur Jody agar berhati-hati menyetir karena sebelumnya kepala Gala terbentur kaca mobil. Hati-hati George, demikian tegur Vanessa. Di persidangan, Siska juga menyampaikan kesaksian yang cukup mengejutkan. Sebelum terjadi kecelakaan, saat mereka beristirahat dan makan di rest area, Bibi sempat menegur Jody karena berkendaraan hanya 120 km per jam. Lambat sekali, kata Bibi pada Jody. Keterangan Siska ini meringankan Jody. Di persidangan juga dihadirkan saksi ahli dari Polda Jatim. Dengan menggunakan peralatan dan menganalisa dari bekas titik tumbur, rekaman CCTV di lokasi, serta posisi akhir mobil di tempat kejadian, saksi ahli menyimpulkan kecepatan kendaraan saat terjadi kecelakaan adalah 129 km per jam. Setelah beberapa kali persidangan, pada akhirnya majelis hakim menyatakan Tubagus Jody bersalah dan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan JPU 7 tahun. Selain vonis penjara, Jody juga didenda 10 juta rupiah yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana 2 bulan penjara dan SIM A miliknya dicabut. Menurut hakim, keadaan yang memberatkan, perbuatan Jody telah menimbulkan korban jiwa dan menyebabkan seorang anak menjadi yatim piatu. Hal yang meringankan, Jody belum pernah dihukum, mengaku bersalah, dan keluarga korban telah memaafkan. Menanggapi vonis 5 tahun itu, Haji Faisal, ayah Bibi, ikhlas. Ya udah, nggak apa-apa. Toh masanya sudah berlalu. Kami pun juga mau apa lagi. Almarhum anak kami sudah tidak ada. Jadi rasanya sudah pantas jugalah kepedihan yang dirasakan Jody. Lalu apakah masalah sudah selesai? Belum, masih ada rembetannya dan kali ini menyangkut nasib Gala Sky, sang anak yang telah yatim piatu ditinggal ayah dan ibunya. Begini ceritanya.
Haji Faisal dan sang istri Hajah Dewi Zuhriati, orang Minang. Faisal seorang pengusaha, pemilik toko tekstil di Tanah Abang. Pasangan Faisal dan Dewi memiliki 4 anak yang namanya semua diawali huruf F, yakni Febri Andriansyah alias Bibi, Franz, Fadli, dan si bungsu satu-satunya perempuan Fuji. Si sulung Febri alias Bibi yang lahir tahun 90 punya kisah cinta penuh drama dengan Vanessa Adzania alias Vanessa Angel yang lahir pada tahun 93. Vanessa lahir dari pasangan Lucia Maiwati dan Dodi Sudrajat. Ketika Vanessa berusia 10 tahun, sang ibu meninggal. Bertahun-tahun sang ayah Dodi jadi orang tua tunggal bagi Vanessa dan adiknya Mayang sebelum akhirnya Dodi menikah dengan seorang wanita bernama Puput di tahun 2016. Vanessa pernah mengaku dirinya terjun ke dunia entertainment atas keinginan ayahnya. Bapak gue sangat terobsesi gue jadi artis karena melihat potensi gue. Demikian curhatnya di channel YouTube Denny Sumargo. Dodi lah yang mengirim foto Vanessa ke sebuah majalah untuk jadi cover girl hingga mengikuti casting sinetron dan FTV. Gue ngerasa disuruh cari duit terus, umur gue waktu itu 14. Hal tersebut bikin hubungan Vanessa dengan ayahnya tidak harmonis dan sering cekcok. Tahun 2008 merupakan awal karir Vanessa di sinetron, judulnya Cinta Intan. Vanessa pernah berpacaran dengan sesama artis Dwi Andika. Setelah putus dari Dwi, dia berkenalan dengan seorang pria bernama Londi. Saat itu usia Vanessa 16. Hubungannya dengan Londi tidak direstui sang ayah Dodi. Vanessa sempat ngambek dan hengkang dari rumah. Ketika kembali ke rumah, Vanessa berharap ayahnya melunak, namun yang ada, dirinya malah dimarahi habis-habisan oleh sang ayah. Akibatnya, Vanessa kabur dari rumah bersama sang pacar Londi dan tidak pernah pulang lagi. Demikian kurang lebih informasi yang disampaikan sang ayah Dodi kepada media. Dodi kemudian mendapat kabar Londi memperlakukan Vanessa dengan kasar, bahkan sampai disiksa. Vanessa pernah disundut rokok dan ada kekerasan lain. Akhirnya Vanessa putus dari Londi. Sejak itu jalan hidup Vanessa semakin penuh drama. Pada 2016 setelah 3 tahun berpacaran, Vanessa dan pacarnya Didi Mahardika anak Rahmawati Soekarno Putri menggelar acara lamaran. Tapi ujung-ujungnya Vanessa memutus hubungan tersebut karena ragu melanjutkan ke jenjang pernikahan. 2 tahun kemudian, pada 2018, Vanessa dikabarkan berpacaran dengan Bibi Andriansyah yang dikenalnya lewat seorang teman saat sedang di Bali. Hubungan cinta mereka penuh lika-liku. Orang tua Bibi tidak merestui, namun Bibi tetap ngotot Vanessa adalah pilihannya. Gue merasa dia ini ngertiin gue dari segala aspek. Kalau misal gue marah, dia nggak menyulut pertengkaran, dia diam aja, nenangin hati gue, benar-benar ngertiin posisi gue. Dengan statusnya yang artis, sementara gue kerja di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu nggak ada AC, dia mau ke Tanah Abang nungguin gue sampai malam. Demikian pendapat Bibi tentang Vanessa. Namun betapa malu dan marah Bibi ketika pada 2019 sang pacar yang diperjuangkannya tersandung masalah prostitusi online. Vanessa tertangkap basah berduaan di kamar hotel di Surabaya bersama seorang pengusaha bernama Rian Subroto. Rian menyewa jasa esek-esek Vanessa seharga 80 juta rupiah sekali kencan. Atas perbuatannya itu, Vanessa divonis 5 tahun penjara. Anehnya, dirinya didakwa bukan karena kasus prostitusi, tapi melanggar Undang-Undang ITE karena kerap mengirimkan foto dan video tidak senonoh melalui pesan elektronik kepada mucikarinya. Foto dan video itu kemudian ditawarkan kepada pelanggan prostitusi online. Bibi yang mendengar pacarnya terlibat kasus prostitusi tentu saja marah besar. Namun dirinya juga kasihan pada Vanessa yang tidak punya siapa-siapa untuk membantu. Meski marah, Bibi tetap mendampingi Vanessa. Orang tuanya murka dan mengancam, kalau kamu pergi ke sana, pergi dari rumah. Bibi pun sempat putus dari Vanessa karena keinginan orang tua. Namun Vanessa terus menghubunginya hingga Bibi kasihan dan luluh. Pada Desember 2019, Vanessa dan Bibi menikah siri tanpa restu orang tua. Mereka merencanakan menikah resmi, tapi rencana itu ditentang keluarga. Bibi malah pernah diusir 4 bulan dari rumah. Teman-temannya juga menjauh dan menentang hubungan tersebut. Lo milih cewek kayak gitu, Bi.
Bibi sempat pergi meninggalkan Vanessa, namun kembali lagi karena dirinya merasa kehilangan. Tapi keteguhan cinta keduanya akhirnya membuahkan hasil. Masing-masing orang tua akhirnya merestui dan hadir di pernikahan mereka di Bali pada Februari 2020. Tak lama kemudian pada Juli 2020, anak mereka Gala Sky lahir. Namun masalah tampaknya terus menguntit. Lagi-lagi Vanessa tersandung kasus hukum. Pada Januari 2021, dirinya ditangkap karena kepemilikan psikotropika berupa 20 butir pil Xanax. Dia divonis 3 bulan penjara, tapi hanya sebulan di Bui, Vanessa boleh menjalani sisa hukuman di rumah. Dan tak seorang pun menyangka 10 bulan kemudian pada November 2021, puncak tragedi terjadi ketika Vanessa dan Bibi meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan tol dengan mobil yang dikemudikan karyawan mereka, Tubagus Jody. Mendadak Gala, anak mereka, jadi yatim piatu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan mengasuh Gala? Apakah keluarga Bibi atau keluarga Vanessa? Setelah Vanessa meninggal, hubungan Haji Faisal dan besannya Dodi Sudrajat sebenarnya baik-baik saja. Malah saat Faisal menyampaikan keinginannya pada Dodi untuk mengasuh Gala, Dodi tidak keberatan. Namun kemudian menurut Faisal, Dodi banyak melontarkan dan melakukan hal-hal sensitif yang membuat gaduh suasana. Misalnya setelah 40 hari kematian pasangan Vanessa dan Bibi, Dodi melontarkan niatnya memindahkan makam sang anak Vanessa yang telah dikubur dalam satu liang lahat. Menurut Dodi hal itu ingin dilakukannya karena semasa hidup Vanessa berkeinginan punya makam keluarga. Dodi juga bilang makam Vanessa berada di pinggir jalan dan dirinya khawatir suatu saat nanti bisa digusur karena pelebaran jalan. Keluarga Faisal tentu saja langsung menentang dan minta agar makam Vanessa dan Bibi tidak dipisahkan. Dodi juga dikecam karena tidak mencantumkan nama Bibi di buku Yasin. Dia juga mengubah nama Gala Sky Andriansyah yang mengikuti nama belakang sang ayah menjadi Gala Sky Adzan. Tak hanya itu, Dodi juga melontarkan pernyataan kontroversial yang meragukan Bibi sebagai ayah Gala. Dia bahkan sempat minta dilakukan tes DNA. Hal itu tentu saja mengundang amarah keluarga Faisal. Selain itu, Dodi juga menginginkan warisan Vanessa karena menurutnya Mayang, adik Vanessa, juga berhak atas harta peninggalan sang kakak. Dodi minta agar harta warisan Vanessa dan Bibi dipisah. Sebaliknya, Faisal berharap seluruh warisan Vanessa diwariskan ke Gala sebagai anak. Menurut Faisal, harta warisan Vanessa dan Bibi juga sebenarnya tidak banyak, sebab rumah saja mereka masih mengontrak. Soal asuransi kecelakaan Vanessa sekitar 500 juta akhirnya jatuh ke tangan Dodi. Karena saat membuat asuransi itu, Vanessa membuat Dodi sebagai ahli waris karena saat itu Vanessa belum berkeluarga. Namun menurut Faisal, Dodi mengaku padanya uang asuransi hanya 30 juta. Sempat muncul tudingan dari Puput, mantan istri Dodi, yang menuduh Dodi telah memakai uang asuransi untuk membeli mobil dan barang-barang branded. Tapi Dodi membantah dan mengatakan uang itu masih utuh dan nantinya akan diberikan kepada Gala ketika dewasa. Pada akhirnya, Faisal dan Dodi saling memperebutkan hak asuh Gala di pengadilan. Faisal memberikan beberapa alasan mengapa dia lebih layak mengasuh Gala, antara lain karena secara finansial dirinya lebih mampu dibandingkan Dodi. Menurut Faisal, membesarkan Gala membutuhkan biaya besar. Faisal mendengar kabar kurang menyenangkan tentang besannya yang tidak pernah memberi nafkah selama pernikahan dan setelah perceraian seperti yang diklaim mantan istrinya Puput. Setelah berbulan-bulan kasus perebutan hak asuh Gala disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Barat, akhirnya hakim memutuskan hak asuh sepenuhnya Gala jatuh ke tangan Faisal. Dodi bisa menemui Gala atas izin Faisal. Tapi kepada media pada Maret 2023, Dodi curhat dirinya dipersulit Faisal menemui Gala. Sudah 9 bulan saya tidak bertemu Gala. Lalu bagaimana kabar Tubagus Jody sebagai pihak yang menyulut semua tragedi dan kehebohan ini? Ketika pihak media menanyakan kabar Jody, sang ayah endang menunjukkan foto Jody di penjara. Badan Jody jauh lebih kurus, tapi sang ayah endang senang. Jody yang dari kecil kurang pendidikan agama, sekarang lebih baik. Sholatnya teratur, rajin membaca Al-Quran, sekarang semakin dewasa cara bicaranya.
Jody juga berpesan agar ibunya jangan mengkhawatirkan dirinya. Anggap saja Jody lagi mondok pesantren, Ma. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.